Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber-sumber dan dalil fikih yang muhtalaf. Dosen pengampu yaitu Pak Kifa Aha Putra MPDI. Dengan nama kelompoknya ada saya sendiri Tizka Indah Safawati dengan NIM 2106031100014, dan yang kedua yaitu Ananda Sawal dengan NIM 2106031100015, dan yang ketiga Nisa Febrianti dengan NIM 21060311117. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dan dasar hukum, maslahah mursalah, urf, istihsan, istishab, qaul sahabi, syar'un man qablana. Yang kedua, kehujahan. Yang ketiga, macam-macam. Selanjutnya, pengertian dan dasar hukum. Yang pertama, pengertian maslahah mursalah. Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sedangkan istilah hukum Islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak dikaitkan dengan nas khusus atau Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tetapi yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dasar hukum maslahah mursalah yaitu lil alamin rahmatan illa arsalna kawama, dan artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Qas Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua yaitu pengertian urf. Urf atau adat menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkannya karena telah menjadi kebiasaan umum. Sedangkan menurut istilah urf yaitu ma yu'tadun nasudul taba'is salimati min ahli qatri islamiyin bisyarti alla yuhalifu nafsan syar'iyyah, yang artinya urf berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nas dan syara. Selanjutnya yang ketiga, pengertian dari istihsan. Secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu, atau mengikuti sesuatu yang baik secara hissi atau lahir dan maknawi. Sedangkan menurut istilah istihsan yaitu al-udulu fil mas'alati an mithlima lakum bihi fi asbaha ila hilafihi liwajahi aqwa. Artinya berpaling pada sesuatu maslahah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum yang lain karena ada alasan yang lebih kuat. Yang dasar hukum istihsan yaitu para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dari dalil Al-Quran dan sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zumar ayat 18, yaitu alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hudahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Qas Al-Zumar ayat 18. Selanjutnya pengertian tentang istishab. Istishab secara etimologi berasal dari kata istashhad dalam siwat istif'al yang bermakna li sahaba astamaror. Kalau kata as-sahabah diartikan sebagai sahabat atau teman, dan istamarro diartikan selalu atau terus-menerus. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Istishab secara terminologi para ulama usul fikih berbeda-beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Dasar hukum istishab dari Al-Quran yaitu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Qas Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya, pengertian qaul sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan, yang berarti perkataan atau pendapat.
Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah dan beragama Islam. Dasar hukum kaul sahabi yaitu pada surat Ali Imran ayat 110 yaitu kuntum khairal ummatan uhrajat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Qur'an Ali Imran ayat 110. Selanjutnya pengertian syar'uman qoblana atau syariat sebelum kita. Syar'un secara etimologi berarti mengalir, sedangkan syariat adalah bentuk isim fa'ilnya secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan surat Jatsiyah ayat 18 yaitu summa ja'alnaka 'ala syar'iyyatin minal amri fattabi'uha wa la tattabi'uha ahwa'al ladzina la ya'lamun. Artinya kemudian kami menjadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Qur'an Jatsiyah ayat 18. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa Febrianti. Baik, di sini selanjutnya membahas tentang kehujahan, maslahah mursalah, urf, istihsan, istishab, qaul syababi, dan syar'un qoblana. Yang pertama di sini ada kehujahan, maslahah mursalah. Para ulama belum secara bulat tentang kehujahan maslahah mursalah sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara tegas tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hanafiyah, maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ilat atau motivasi hukum dalam menetapkan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Next. Yang kedua di sini ada kehujahan urf. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, di mana ada suatu kejadian, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda. Pada waktu beliau masih berada di Mekah, di qaul qadim, dengan setelah beliau berada di Mesir, qaul jadid, hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan urf. Tentu saja urf fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah. Next. Selanjutnya di sini yang ketiga ada kehujahan istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode istinbat atau menyimpulkan hukum yang diakui atau diambil secara induktif atau istiqra'i dari sejumlah dalil secara keseluruhan atau jumlah. Karena itu orang yang menggunakan istihsan tidak berarti semata-mata menggunakan perasaannya dan keinginannya yang subjektif, akan tetapi berdasarkan tujuan maqasid atau syarat. Sebab jika hukum yang berdasarkan kias yang diamalkan padahal ditemukan banyak kesulitan dalam penerapannya, maka tujuan syarat dalam menurunkan hukum tidak akan tercapai. Selain itu, istihsan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kulli atau menyeluruh dengan mengutamakan al-maslahah al-mursalah daripada kias. Dengan demikian,
jelas bahwa istihsan lebih mementingkan maslahat tertentu daripada kuli atau dalil yang umum. Selanjutnya di sini yaitu kehujahan istishab. Syekh Abu Zahra menegaskan bahwa para ulama sepakat akan kehujahan ketiga jenis istishab yang disebutkan. Pertama yaitu istishab al-baha al-asliyah. Yang kedua istishab al-bara'ah al-asliyah dan istishab al-hukum. Akan tetapi sekalipun mereka berbeda dalam sebagian penerapannya dalam hukum Islam. Sedangkan istishab yang keempat yaitu istishab al-wasf. Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, istishab al-wasf dapat dijadikan hujah secara penuh, baik dalam menetapkan sesuatu yang belum ada ataupun mempertahankan sesuatu yang sudah ada atau disebut daf'i. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap istishab al-wasf sebagai hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada saja, bukan untuk menetapkan sesuatu yang belum ada atau disebut itsbat. Next. Yang kelima di sini ada kehujahan qaul Syahabi. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau mengambil perkataan sahabat dan mendahulukannya daripada kias. Berbeda dengan sebagian sahabat Abu Hanifah, ada yang berargumen lebih mendahulukan nalar daripada mazhab al-Syahabi dalam sebagian hukum-hukum furu'. Dan argumen sahabat tersebut diperoleh dari Abu Hanifah sendiri. Dasar yang digunakan Abu Hanifah adalah pernyataan beliau sendiri, yaitu apabila aku tidak menjumpai di kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah yaitu hadis, maka aku mengambil pendapat para sahabat dengan mengambil pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki, dan aku mengabaikan pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki, serta aku tidak akan berpaling dari perkataan para sahabat ke perkataan yang lain. Dari beberapa pendapat para ulama sudah bisa dipastikan bahwa qaul Syahabi dapat dijadikan hujah sebagai dalil syar'i. Karena qaul Syahabi tersebut tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah. Yang kedua, fatwa tersebut mereka dengar langsung dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak jelas. Yang selanjutnya, fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti. Yang selanjutnya, fatwa tersebut merupakan pendapat sahabat secara pribadi, lantaran mereka menguasai bahasa Arab secara sempurna, sehingga mereka mengetahui dalalah lafaz terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, atau karena mereka mengetahui latar belakang suatu kitab Al-Quran dan Sunnah, atau karena mereka lebih menguasai permasalahan-permasalahan yang berkembang sepanjang pantauan mereka terhadap Rasulullah SAW, baik perbuatan dan tingkah laku, ucapan, tujuan, dan menyaksikan turunnya wahyu serta ta'wil dan tafsirnya secara konkret. Dengan demikian, mereka mempunyai pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang lebih mendalam dibanding yang kita pahami. Fatwa sahabat yang didasarkan atas kemungkinan yang 5 ini dapat dijadikan sebagai hujah. Untuk yang selanjutnya, mungkin fatwa tersebut berasal dari pemahaman sahabat sendiri yang tidak berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata pemahaman tersebut salah. Fatwa sahabat yang bersumber dari kemungkinan ini tidak dapat dijadikan hujah, tapi kemungkinan di atas dapat dipastikan lebih banyak terjadi dibanding satu kemungkinan ini. Oleh sebab itu, fatwa sahabat mempunyai kedudukan zani yang lebih mendekati kebenaran. Yang dituntut dalam fatwa sahabat hanyalah sampai pada tingkat zani yang kuat yang harus diamalkan. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu kehujahan syara'u man qablana. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kaidah syara'u man qablana ini dimasukkan Al-Ghazali ke dalam 4 kaidah yang tidak disepakati oleh para ulama usul fikih. Pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama yaitu jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabila dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara sebelum kita
Bentuk yang ketiga tersebut di atas tidak berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad selama tidak dijelaskan perlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya yaitu adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara umum. Lain halnya dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, yang berlaku secara umum dan menasah syariat sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk macam-macam selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Syawal. Kepada Ananda Syawal dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya macam-macam apa saja macam-macam dari maslahah, mursalah, urf, ihtisan, ihtisab, qaul sahabi, syar'un, qoblana. Next. Jadi yang pertama ada maslahah mursalah. Adapun macam-macam dari maslahah mursalah yaitu yang pertama dari segi kepentingan ataupun kebutuhan. Jadi di dalam kepentingan dan kebutuhan maslahah mursalah ini juga ada masalah daruriyah, masalah hajiyah, maslahah tahsiniyah. Yang kedua ada dari segi kandungan maslahah. Yang pertama ada masalah ammah dan yang kedua ada masalah kasah. Yang ketiga dari segi berubah dan tidaknya. Ada masalah dabitah, masalah mutakoyiriyah, dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya. Masalah mutabaroh dan masalah mulgah, masalah mursalah. Next. Yang pertama ada urf, yang yaitu juga ditinjau dari segi sifatnya. Urf kauli, urf amali. Yang kedua ada ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, urf soheh dan urf fasih. Yang ketiga ada ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, urf aam dan urf kas. Adapun ihtisan dan istisab. Dan ihtisan sendiri menurut Al-Tahzani, ihtisan dalam fikih Hanafi dibagi menjadi 4 macam, yaitu ihtisan bil anas, ihtisan berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis. Yang kedua ihtisan bil anas, ihtisan berdasarkan ayat ataupun hadis juga. Ihtisan bil al-qiyas al-kahfi, ihtisan berdasarkan qiyas tersembunyi. Ihtisan bil maslahah, ihtisan berdasarkan maslahatan. Yang ketiga ada ihtisab. Syekh Wahab Zuhali membagi ihtisab ke dalam 5 macam, yaitu Syekh Wahab Zuhali membagi ihtisab ke dalam 5 macam, yaitu ihtisab al-umami al-yaridi tahsis wa ihtisab al-nas ila yaridanas. Ihtisabu mahdal'a al-aqlu wal asyar'u alat subutihi wa dawamihi. Yang selanjutnya ihtisab al-adam al-asli al-maklum bil al-aqli fil al-aham al-syariyah. Ihtisan hukmi sabitin bil ijma fil mahalini al-ilaf baina al-ulama. Selanjutnya adapun qaul sahabi. Para ulama membagi qaul sahabi ke dalam beberapa macam, yaitu perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Ketiga, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Keempat, perkataan sahabat berasal dari pendapat atau ijtihad sendirinya. Adapun syaur man qoblana. Syaur man qoblana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu setiap hukum syariat dari hukum umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa macam yang pertama ini jelas tidak termasuk syarat kita. Yang kedua ada setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya kembalikan kepada Triska. Baik, sekian dari video ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.